Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aunila Dunia dari Lokal G19 Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Fetih 1453. Fetih 1453 adalah sebuah film sejarah epik yang dibuat di Turki. Film ini memakan biaya yang fantastis, yaitu dibuat dengan 17 juta US dollar atau sekitar 158 miliar. Film yang mulai digarap pada September 2009 dan akhirnya selesai pada Januari 2011 ini menceritakan tentang pembebasan Bizantium dengan ibu kotanya Konstantinopel, yang mana penaklukan ini dilakukan oleh Sultan Mehmed II yang diperankan oleh Devin Evin. Film yang bergenre aksi dengan latar sejarah yang epik ini disutradarai oleh Faruk Aksoy dan diproduksi oleh Faruk Aksoy, Servet Aksoy, dan Eise German. Sultan Mehmed II atau juga dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih merupakan penguasa Utsmani ke-7 dan berkuasa sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada tahun 1444 sampai 1446 dan yang kedua 1451 sampai 1481. Capaian yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel ini pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur. Hal ini menjadikannya mendapat julukan Al-Fatih atau disebut Sang Penakluk. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Diceritakan pada tanggal 29 Maret 1432 Masehi, di kota Edirne, Turki, lahirlah anak dari Sultan Murad II. Beliau memberikan nama Mehmed atau Muhammad Al-Fatih sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Peygamber Efendimiz'e hürmeten adı Mehmet olsun. Dikarenakan Sultan Murad II yang tak mampu menyelesaikan perang dingin antara para penasehat dan pemberontaknya, maka ia memutuskan untuk menyerahkan tahtanya kepada putranya Mehmed setelah kematian putranya Aladin yang tak disangka-sangka. Sultan Mehmed masih berusia 12 tahun saat ia naik tahta. Namun, Perdana Menteri Halil Pasha membuat Sultan Murad II kembali berkuasa sebab adanya kemungkinan ancaman dari tentara salib lainnya, dan Mehmed dikirim ke Saruhan Sancagi. Pada saat Sultan Murad II meninggal dunia, Sultan Mehmed dipanggil kembali ke Edirne untuk menaiki tahta kembali. Sultan Mehmed juga bersumpah di depan jasad ayahnya bahwa beliau akan menaklukkan kota Konstantinopel. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai juga kepada Kaisar Konstantinopel. Kaisar Konstantinopel menyambut gembira wafatnya Sultan Murad II. Berita wafat Sultan Murad II juga akhirnya sampai kepada Raja Paus dan kerajaan Kristen lainnya. Pada tahun 1452 Masehi, Sultan Mehmed mulai membangun benteng Bogas Kesen untuk mencegat semua bantuan yang datang dari Laut Hitam untuk Konstantinopel. Kabar mengenai pembangunan benteng pun akhirnya diketahui Kaisar Konstantinopel beserta kerajaan Kristen lainnya. Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk mengurungkan niat Sultan Mehmed. Namun ketika itu kondisi Prancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal negaranya. Kondisi mereka tertekan, tidak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja ortodok terhadap Katolik. Selain itu, Kaisar Konstantinopel memerintahkan Adipati Notares untuk menyuruh Urban membuatkan meriam besar, namun Urban menolak dan ia diancam dibunuh dan berhasil diselamatkan oleh Hasan. Sebagai tanda jasa, Urban memenuhi permintaan Sultan Mehmed untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah.
Dan pada tahun 1452, kapal dagang Genoa ditenggelamkan oleh pasukan Sultan Mehmed di Bogaskesen. Hal ini membuat Kaisar Genoa murka dan mengirim tentara bantuan ke Konstantinopel yang dipimpin oleh Giustiniani dengan melewati laut yang dibantu oleh Paus untuk membantu melawan serangan dari tentara Sultan Mehmed. Setelah strategi dan persiapan perang telah siap, Sultan Mehmed melakukan pengepungan. Pengepungan pertama dilakukan Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250 prajurit. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantinopel, apakah mau menyerah atau perang. Kaisar Konstantinopel dengan angkuhnya memilih perang. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari itu juga, meriam basilika pertama kali digunakan dan membuat celah pada tembok Konstantinopel. Namun, celah tersebut berhasil ditutup oleh pasukan Konstantinopel. Peperangan hari pertama dimenangkan oleh Konstantinopel. Setelah 5 hari setelah penyerangan pertama, Sultan Mehmed memerintahkan kepala penggali Mustafa untuk membuat terowongan. Namun, hal tersebut ketahuan oleh pasukan Konstantinopel. Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Serangan ini juga gagal dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Pada hari ke-40, ada 3 kapal bantuan untuk Konstantinopel berhasil melewati pertahanan pasukan Sultan Mehmed. Hal tersebut membuat Sultan Mehmed menjadi frustasi dan mengurung diri. Namun setelah itu Sultan Mehmed menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya untuk menyeret kapalnya melewati jalan darat ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel. Strategi tersebut tidak pernah ketahuan oleh Konstantinopel, sehingga membuat pasukan Konstantinopel panik. Akhirnya, tembok Konstantinopel berhasil diruntuhkan, sehingga pasukan Sultan Mehmed bebas menerobos masuk. Dalam kisah ini, terjadi kisah heroik yang dilakukan oleh Hasan yang berhasil membunuh Giustiniani, tentara elit Romawi yang membantu Konstantinopel. Di sini juga terdapat adegan heroik Hasan yang berhasil mengibarkan bendera Utsmaniyah dengan anak panah di tubuhnya. Akhirnya Hasan tewas setelah mengibarkan bendera itu. Dan pada penaklukan ini juga akhirnya Kaisar Konstantinopel gugur dalam peperangan. Dan akhirnya film ini diakhiri dengan kemenangan Sultan Mehmed II dalam menaklukkan Konstantinopel. Dan wilayah Konstantinopel resmi diambil alih kembali oleh Muslim. Sultan pun memberikan kebebasan beragama kepada rakyat Konstantinopel.